Okay, can I say Happy New Year? So, Happy New Year of birthday, and dear brothers and sisters in Tamil. Saya mengucapkan selamat tahun baru, jadi pada semua samana juga kepada teman-teman dalam dharma, brother dan sister. So today I'd like to share about sila and Visuddhimagga about purification. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang moralitas atau sila yang dijelaskan dalam Visuddhimagga bagian pemurnian. So in Visuddhimagga, the commentary teacher mentioned Kai sila, Kainatina sila, Kanasa, Kimanisa, Kanasa Lakana Rasa Pachupata Padatamani, Kimanisa sila, Kadivida Jeta sila, Konchasa Sankili, so King Warrants, or are 7 acts. So the first one is what is sila? What is virtues? Di dalam Visuddhimagga, di kitab penjelas makna, para guru menjelaskan seperti Pali yang dilakukan oleh Sayadaw. Jadi yang pertama, apa itu sila atau keluhuran dari moralitas? The second one is in what sense is it virtues? What is the meaning of virtues? Yang kedua adalah apa artinya, bagaimana yang dimaksud sebagai moralitas. So what are the third one is what are the characteristic function? What are is characteristic function, manifestation, and prospect cause? Yang ketiga adalah apa karakteristik dari sila atau moralitas, kemudian fungsinya, manifestasi atau perwujudannya, dan sebab terdekatnya. So what are the benefits of virtues? Kemudian apa manfaat dari sila atau moralitas? And how? What types of virtues are there? How many types of virtues are there? Kemudian ada berapa banyak jenis sila? What is defining of it? Apa yang mengotori sila tersebut? What is the cleansing of it? Apa yang memurnikannya? So if you understand these 7 facts, maybe you will wish to fulfill the sila. Nah, jika Anda mengerti faktor-faktor ini, maka Anda bisa memenuhi, menyempurnakan sila Anda. So the first question is what is sila? Easy way to understand. I explain the pollution. Cedana is sila. Sekarang yang pertama, apa itu sila atau moralitas? Nah, untuk menjelaskan dengan cara sederhana, sila itu adalah kehendak atau cetana. So the volition in one abstain from clean living, etc. and the volition in one practice the good conduct. Jadi cetana atau niat untuk apa? Untuk menahan diri dari membunuh dan sebagainya. Kemudian cetana atau niat untuk mempraktekkan tindakan-tindakan yang wajib. So there are many facts. The commentary teacher explained Cedana, Sila, Cedasika, Sila, Virati, Sila, Avidikama, Sila. There's no problem. You understand? That's okay. But the bonus is Sila. So that's enough. The last one is awi. Sila. The last one Avidikama. Avidikama. So then translation in English. No problem. Jadi banyak faktor yang dijelaskan dalam kitab penjelas makna yang dijelaskan oleh para guru. Jadi dijelaskan bahwasanya cetana atau kehendak itu adalah sila. Kemudian cetasika atau faktor-faktor mental, bahasa sederhananya bentuk-bentuk pikiran gitu ya, adalah sila. Kemudian wirati itu juga sila ya, nanti dijelaskan, dan avidikama adalah sila. Nah, kalau Anda belum mengerti tidak apa-apa, nanti akan mengerti, akan dijelaskan. So if we abstain
from killing living being, etc. No? If we restrict the 5 precepts, so this also include volition. If we help our mothers or fathers, okay, if we do our domestic duties, also include volition. So in brief, what is sila? The meaning of sila is volition, jidana. Maka jika Anda menahan diri untuk tidak membunuh dan sebagainya, dan dalam arti ini Anda menjaga diri untuk tidak melakukan menjaga 5 sila, kemudian inilah termasuk ke dalam cetana. Nah, atau misalnya Anda membantu ayah dan ibu Anda melaksanakan tugas-tugas monastik, yang monastik itu tugas-tugas kehidupan samana, maka ini disebut sebagai cetana atau kehendak. Jadi sila sama dengan kehendak. And okay, the second one is okay. In what sense is it virtues? What is the meaning of virtues? So the meaning of virtues is okay. In brief, compose and foundation. Yang kedua adalah apa arti dari moralitas. Nah, arti dari moralitas adalah sebagai dasar. So if we don't have virtues, our bodily action and mental or public action are scattered. Okay, we kill little beings, we sterilize our bodily action and our public action is scattered. But if we have sila, we compose, we restrain our bodily action and mental action very well. So then compose is one of the meaning of virtues. Jadi jika kita memiliki sila, maka tindakan melalui tubuh, ucapan dan pikiran itu akan kita tuh berantakan gitu ya, sembarangan. Jadi bisa membunuh, berbohong dan sebagainya. Tetapi jika memiliki sila, maka tindakan kita itu kita menjadi kompos itu kayak tenang, teratur dan tidak melanggar sila tersebut. Nah, jadi Anda menjaga tindakan Anda melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan dengan sangat baik. Jadi ini juga termasuk sila. So if we don't have sila, whatever we want to do, whatever we want to say. But if we have sila, we are now we should restrain the sila. The sila has many benefits. So what we want to do something, we don't do. So what we want to say, we don't say. So that means we compose our bodily action and mental action. So that means sila is composed. We should understand. Jika tidak memiliki sila, maka kita akan melakukan apapun yang mau kita lakukan, tidak peduli gitu ya. Kemudian kita akan mengatakan apapun yang mau kita katakan. Jadi tidak ada pengendalian diri sama sekali. Nah, sila ini adalah pengendalian diri, karena ini akan memberikan banyak manfaat, sehingga kita tidak melakukan apapun yang mau kita lakukan, dan kita tidak mengatakan apapun yang mau kita katakan. Jika tindakan kita itu teratur, kita dapat menahan diri, maka tindakan melalui tubuh dan ucapan kita itu menjadi baik. Oleh karenanya, sila juga disebut sebagai pengendalian diri. So the second meaning of the virtue is foundation. So if we have sila, the sila can make to improve the suitable or the higher state of any good deeds. Nah, arti kedua dari sila itu adalah sebagai dasar. Apa maksudnya? Jika kita memiliki sila, maka apapun yang kita lakukan itu akan dilakukan dengan lebih baik. Jadi kita akan melakukan semua perbuatan baik dalam level yang lebih tinggi. So if we have the foundation of sila, just like when you build the building, if you have the good foundation, you can build the higher tower. How many story? No problem. How many story? In the same way, if we have sila, based on this sila, we can develop our concentration. We can develop our vipassana as a meditation.
Jika kita memiliki fondasi dari sila ini, maka ini diibaratkan seperti bangunan. Bangunan dengan fondasi yang sangat baik akan bisa berdiri dengan sangat tinggi gitu. Kita bisa bangun itu setinggi yang kita mau. Nah, dengan demikian, dengan adanya sila, ini akan menjadi dasar dari pengembangan konsentrasi, dasar dari pengembangan praktek vipassana. So the second meaning of the bhaji is composed. You should remember. The foundation. Maka arti berikutnya, arti kedua dari sila atau moralitas adalah fondasi. So what is characteristic vedana? Okay, function, rasa, okay, manifestation, pajupata, and vedana. So okay, prosody cause. Berikutnya, apakah itu karakteristik dari sila atau lakana gitu ya, kemudian fungsi atau rasa, kemudian perwujudannya, pacupatana saya? Manifestation. Ya, depan dan sebab terdekatnya. So now the characteristic you already understand. Now okay, the meaning of the sila, composed and foundation. The composed and foundation are the characteristic of the sila. Jadi apa karakteristik dari sila? Tadi sudah dijelaskan, karakteristik dari sila adalah pengendalian diri dan fondasi. Inilah karakteristiknya. So okay, what is function of the bhajis? So those sila, vedana, rasa, and anavijja rasa. Okay, there are two meanings of the function of the bhajis. The first one is okay, distraction of miscontext. Kemudian atau fungsi, ada dua fungsi seperti Pali yang disebutkan Syahdo. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang salah. And the second one is okay, blameless, anavijja rasa. Kemudian yang fungsi yang kedua adalah tanpa celah, anawajana rasa. So if we have sila, okay, we can distraction our bad context. So we avoid our bad context at the time. We are distraction our bad context. If we have sila, okay, we are okay, anavajja, okay, we are flawless. Jadi karena kita memiliki sila, kita menjauhkan diri gitu ya dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dan dengan adanya sila maka kita menjadi tanpa celah atau anawajja. So we are flawless, we are blameless. If we have no sila, we always blame ourselves. I did what should not be done. I did what should not be done. So if we have sila, okay, but function of the sila, second meaning of the function of the sila is okay, we are blameless, okay, we will not blame by ourselves, we are flawless. Nah, dengan tadi dikatakan anawajja ya, kita terjauh dari tindakan buruk dan tanpa celah ataupun sempurna gitu ya. Nah, jika tidak ada sila maka kita bisa selalu menyalahkan diri kita. Seperti kita berpikir, oh kita telah melakukan hal yang salah, kita sudah melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Oleh karena itu, fungsi kedua dari sila itu adalah tanpa celah, tidak bisa dicela. And okay, the third one is okay, pajupatana, so jaya pajupatana, so okay, the person who has bhajis, when he reflects his bhajis, he can feel, he can experience himself. So this is pure. Or now okay, when we reflect, if we don't commit any offense, so my sila is very pure. So we can feel, we can experience. Kemudian yang ketiga, perwujudannya manifestasi dari bahasa Pali pacupatana. Nah, dengan keluhuran sila, ketika kita merenungkannya, kita akan merasa bahagia gitu ya, bahwasanya oh saya telah memurnikan diri saya, ini
saya menjadi murni gitu ya. Dengan merenungkan seperti ini, Anda tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga Anda berpikir sila saya menjadi murni. Jadi Anda merasakannya langsung melalui diri Anda. Okay, what is the manifestation of the virtues? No? Manifestation is the cause. No? Okay, near cause. So if we have sila, no? Okay, because this sila exists in our mind, in us, within us. So because of hiri and odapa, so the person have moral shameless and moral dress. So moral shameless that is shape to do evil deeds. Or hiri is a moral dress, fear to do evil deeds. These two things have within us. We will not break our sila. So we abstain our sila. So these two kinds of hiri and odapa, moral shamelessness and moral dread are the cause, the proximate cause of the virtues. Nah, yang terakhir itu sebab terdekatnya. Sila itu bisa ada di dalam diri kita tuh karena apa? Karena ada hiri dan otapa, yaitu rasa malu dan takut berbuat salah. Jadi ketika Anda takut melakukan kesalahan, Anda malu melakukan kesalahan, Anda takut juga akan akibat dari hal-hal atau tindakan yang buruk, maka Anda akan berusaha untuk tidak melanggar sila. Anda akan menahan diri Anda. Jadi hiri dan otapa, rasa takut, rasa malu berbuat jahat itu merupakan sebab terdekat dari moralitas. So hiri and otapa is very important, moral shameless, moral dread, because of this hiri and otapa, the human beings and the animals are different. But if the human being has no shamelessness, hiri and no dress, they are like animals, the same. Whatever they want to do, they have no shape. Jadi hiri dan otapa, rasa malu dan takut berbuat salah ini sangat penting. Nah, inilah yang membuat manusia dan binatang itu berbeda. Karena binatang itu tidak punya rasa malu dan takut untuk melakukan apapun gitu ya. Nah, jika manusia tidak memiliki hiri, tidak memiliki otapa, tidak punya rasa malu dan takut berbuat salah, maka mereka sama seperti binatang. Mereka melakukan apapun yang mau mereka lakukan tanpa rasa malu. Another one is what are the benefit of virtues? We cannot say, Buddha also say, Buddha cannot say to the end of the virtues, the dignity of the virtues. Kemudian apakah manfaat dari moralitas? Sang Buddha menjelaskan tentang manfaat dari menjalankan moralitas. So for the person can do Vasana very well. Can do? Vasana. Nah, untuk perumah tangga, apa manfaatnya? Anda akan melakukan bisnis Anda, usaha Anda dengan sangat baik. And acquire the good reputation. This person is virtuous. This person is trustworthy, etc. Kemudian manfaat kedua dari menjalankan moralitas adalah Anda mendapatkan nama baik, reputasi yang baik. Orang akan berkata, oh orang ini punya moralitas yang baik, orang ini bisa dipercaya dan sebagainya. So you can enter boldly and with confidence any kinds of audience, any kinds of whether the ascetic audience, Brahmin audience, or Sura audience, etc. So the ones that can enter any kinds of audience, Parisa, any kinds of assembly. Nah, manfaat yang berikutnya adalah ketika seseorang memiliki moralitas, maka dia bisa memasuki semua perkumpulan dengan rasa percaya diri karena dia tidak melanggar silanya. So the person dies without confused at the death.
they can get the good destination. Nah, manfaat berikutnya, maka ia akan mati, meninggal tanpa kebingungan dan akan mendapatkan alam tujuan yang baik. So okay, there are many great rivers in this world. No? In India, they say Ganga, Yamuna, Ajira, Udesari, Umayna. So in ancient time, the rivers are very famous in India. So this the water in those rivers can wash your external dust, but cannot wash internal dust. But Sila can wash our internal, the kilesa, mental defilements also. Our virtues can wash. This is also the benefit of virtues. Banyak sekali sungai di dunia ini. Kalau di India itu ada sungai Ganga, Asinawati dan sebagainya. Nah, di sungai-sungai ini Anda bisa mencuci kotoran di luar tubuh Anda. Tetapi sila akan mencuci kilesa atau kotoran batin di dalam diri Anda. Jadi ini adalah manfaat dari sila. And now air condition and yellow sunroof, the palm, necklace, and the light of the sun, they can make cool everywhere, just external. But they cannot make to be cool or that people to be cool. Sila can make to be cool in your internet. Nah, di sini kita punya AC gitu ya. Kemudian apalagi itu cahaya dari matahari dan sebagainya tadi ya. Itu adalah bagian-bagian eksternal yang bisa mendinginkan Anda. Kipas angin mungkin ya dan sebagainya. Tetapi untuk mendinginkan batin Anda di dalam diri Anda hanya sila yang dapat melakukannya. So for the bandits, the bandit who have sila, sila is restraint. Restraint is for neglect. Kepada para bhikkhu, ketika Anda menjalankan sila, itu artinya Anda menahan diri untuk melatih diri, mengendalikan diri untuk tidak lalai. And neglect is for joy. Kemudian Anda tidak lalai untuk kesenangan-kesenangan. So joy is for rapture, piti. Juga untuk kegiuran atau piti. Rapture is for tranquility, passaddhi. Piti ini untuk ketenangan batin atau passaddhi. So rapture is for blissful sukha. Kegiuran atau piti ini juga untuk kebahagiaan atau kedamaian sukha. Rapture is for concentration. Juga untuk konsentrasi. So concentration is for understanding what is really is nama anupa. Nah, konsentrasi ini untuk apa? Untuk kita bisa mengerti segala sesuatunya itu sebagaimana adanya, yang hanya terdiri dari nama dan rupa atau batin dan materi. So understanding what is really is nama anupa are for this for repulsiveness, for repulsiveness. Dengan mengerti nama dan rupa ini tujuannya untuk apa? Untuk kita merasa jijik terhadap nama dan rupa ini. So repulsiveness is for dispassion, wilaka. Kemudian rasa jijik ini adalah untuk apa? Untuk merasakan memiliki rasa untuk wiraga, ingin menjauh, melepaskannya. Dispassion is for deliverance, vimukti. Kemudian tadi wiraga atau rasa ingin terlepas darinya untuk tujuan apa? Untuk rasa pembebasan atau vimukti. So deliverance is for understanding vimukti jnana dasana, understanding and view of deliverance.
Vimoti Jnana Dasana Dana, Vimoti Jnana Dasana. I'm sorry, sir, understanding? Understanding and views of deliverance. Use of the reverse. So this Vimoti is the deliverance. Now Vimoti Jnana Dasana Dana. The deliverance is for understanding and view of deliverance. Nah, jadi tadi dikatakan sebagai Vimoti Jnana Dasana, ini adalah pengertian ini untuk mengerti, untuk merasakan pembebasan. Okay, that understanding and view of deliverance is for distinguish of grasping Anubhati Sesa Nibbana. Kemudian si Vimoti Jnana Dasana ini adalah untuk apa? Untuk menghilangkan, melenyapkan keinginan atau tanha, gitu ya, anupasana dan sesa. So that means the precept, the virtue is can support to attain arahata, magga, and nibbana. Jadi artinya sila itu akan menyokong untuk tercapainya tataran arahata magga, yaitu magga phala dan tercapainya nibbana. So these are the beneficial virtues. Jadi ini adalah manfaat dari sila. And another one is how many kinds of sila are there? There are many kinds of sila. 2 kinds of sila, 3 kinds of sila, 4 kinds of sila, 5 kinds of sila. No? But just only one. For the daily basis, just 2 kinds of sila enough. No? Charita sila and Varita sila. So the Buddha forbid. No? Should not be done. So the one avoids. So this is Varita sila. Our Buddha allowed. Should be done. So then one fulfill. So this is Charita sila. Kemudian ada berapa jenis sila? Banyak sila. Jadi ada tadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi bagi perumah tangga, Anda hanya perlu mengingat 2 sila. Yang pertama adalah Carita sila dan Varita sila. Carita sila itu adalah Buddha melarang Anda untuk melakukan apa-apa yang tidak perlu dilakukan, sebaiknya dihindari. Dan kemudian yang kedua adalah Varita sila, itu adalah hal-hal apa yang sebaiknya Anda lakukan. So there are many kinds of law in this world. No? Many countries also have their laws. But in brief, just 2. No? Not to do and to do. That is the law to do and the law not to do. Forbid and allow. This is come from our Buddha. No? And Sila. Our Buddha also just 2. No? Charita sila and Varita sila in that. No? Ada banyak sekali hukum di dunia ini. Setiap negara juga punya hukumnya masing-masing. Tetapi secara singkat kita rangkum, maka itu hanya ada 2, yaitu apa yang sebaiknya tidak dilakukan dan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, jadi Sang Buddha telah mengajarkan ini sejak awal. Carita sila dan Varita sila ini sudah cukup. So that what is the define of the virtues. No? That means what is the cause of impurity of the sila? No? What make the sila to impurities? No? To impurities. That means if we break our sila, the breaking is the impurity of the virtues. Kemudian apakah yang mengotori moralitas kita? Jadi ini maksudnya apa? Apakah sebab yang mengotori, yang membuat sila kita menjadi tidak murni? Jika kita melanggar sila kita, maka pelanggaran itu akan membuat sila kita menjadi tidak murni. So if we break our sila, so our sila is not pure, become impurities, impure. So what make to break the sila also we should know, because we in this world many people need the gain, the properties, and the fame, the famous, and we have our family member nantis, we have our lands, and we have our life. Because of these 5 things, we break our sila. Gain, property, fame,
And that's all. Okay, and okay, property is the same. Faith, family members, nyati, and our limbs are parts of the body, and our life, jivita. So these five things, okay, we cannot touch, no? So if we want to the properties of the cake, but maybe this is the other people properties. At that time, okay, we cannot control our trees, no? We steer, no? Etc. Nah, jika kita melanggar sila kita, maka silanya menjadi tidak murni, terkotori. Apa yang membuat sila menjadi terkotori? Kita harus tahu, di dunia ini ada sebab-sebabnya. Yang pertama adalah karena pencapaian, ingin mendapatkan sesuatu. Kemudian karena properti, yang ingin mendapatkan properti ataupun harta. Yang berikutnya adalah ingin ketenaran. Yang berikut adalah karena tubuh kita, anggota tubuh kita, kemelekatan terhadap anggota tubuh. Dan yang kelima adalah karena hidup kita, jivita, gitu ya. Inilah sebab yang membuat kita bisa melanggar sila kita. Contohnya, saya sudah mengatakan, ketika Anda melihat barang milik orang lain, kepemilikan orang lain, Anda karena tidak bisa mengontrol kepemilikan, maka Anda jadi mencuri. Inilah sebab dari pelanggaran sila. So some people break their sila, no? For being famous, no? Ada orang yang melanggar sila untuk menjadi terkenal. So for example, in this town, there are the rich, two rich men. They are a competition. So if we want to only want the rich ones, he will keep, he will trouble, he will harm another rich one. Nah, tadi contohnya bagaimana? Misalnya di kota ini ada dua orang kaya, paling kaya gitu kan. Jadi mereka itu saling bersaing. Nah, ketika keinginan untuk menjadi, saya ingin jadi yang paling kaya, maka niat ini membuat dia ingin membunuh atau menyakiti yang satu lagi. Sometimes the one break the sila because of their family member, their relatives. Terkadang seseorang melanggar sila karena keluarganya atau familinya. Sometimes they break their sila because of their land, no? For example, some people attack him, no? Or at the time he also fight back, no? So he didn't want to broke his leg as a shot, no? So he fight back or not, he do the many bad things. Terkadang karena tubuhnya, ya, anggota tubuhnya. Maksudnya bagaimana? Ketika dia misalnya diserang oleh orang lain, itu orang lain ingin menyakitinya, maka dia akan melawan, gitu ya. Karena dia tidak ingin misalnya kakinya dipatahkan, maka dia akan melawan dan melakukan hal-hal yang buruk, maka dia melanggar sila. The last one is our self, our soul. There is if we ask, who do you love the most? We love ourselves the most. So we can renounce everything, but we cannot renounce our life. So because of our life, sometimes I don't want to die. I will fight back. So we fight, we kill the other people in the better assertion. Nah, yang terakhir adalah diri kita, batin kita, tubuh kita, gitu ya. Nah, jika ditanya siapakah yang paling Anda cintai, sebenarnya yang paling Anda cintai, yang paling kita cintai adalah diri kita sendiri. Sehingga ketika hidup kita tidak bisa melepaskan hidup kita. Karena apa? Karena kemelekatan ini, gitu ya. Jadi kita tidak ingin mati, kita akan berusaha melawan kembali ketika misalnya kita akan dibunuh atau misalnya dalam suatu pertempuran. So be careful these fighters, try not to be the other people properties, not to be famous, and never favor your relatives, your family member, if you understand it, his action is bad, so don't favor, then so be careful, our land, our soul, because of our land, our soul, we can break our sila. Jadi berhati-hatilah
cobalah untuk tidak ingin mendapatkan pencapaian mendapatkan harta orang lain, misalnya jangan ingin menjadi terkenal, ataupun misalnya Anda terlalu melekat dengan keluarga Anda sehingga Anda bisa mengerti jika tindakan yang dilakukan itu salah, Anda tidak punya. Kemudian begitu juga dengan tubuh, gitu ya, tubuh dan juga diri kita sendiri. Karena sebab-sebab inilah yang membuat kita bisa melanggar sila kita. So what is the declaration of the virtuous? No? So unbroken. So if we don't break our precepts, no? So if we don't want to gain, okay, if we don't want to be famous, no? If we don't fit or favor our relatives, no? So and our limbs of the bodies and our soul. So we have the reason of to have the virtuous. Jadi inilah arti dari bagaimana sila yang tidak terlanggar, gitu ya. Nah, jika kita tidak melanggar sila kita, maka kita memang secara otomatis tidak ingin mendapatkan harta orang lain, menjadi terkenal, kemudian keberkatan terhadap keluarga, gitu ya, kepada anggota tubuh dan juga diri kita. Ini adalah alasan-alasan untuk kita bisa memiliki moralitas. So for the bandits, no, the bandit has a virtuous, no. So the living will offer the bandits. The living will get much merit, no. Virtuous bandit is very powerful, no. But the bandit is no virtuous, no. The living will offer the bandits. They get benefit little. They cannot get much merit. This is the virtuous, no, power of the virtuous. Nah, untuk para biku, jika Anda menjaga moralitas Anda dengan baik sekali, maka ketika para perumah tangga melakukan persembahan kepada Anda, mereka akan mendapatkan jasa kebajikan yang sangat besar. Tetapi sebaliknya, karena moralitas dari para biku itu sangat berkekuatan. Sebaliknya, jika para biku tidak menjalankan moralitasnya dengan baik, maka ketika para perumah tangga mempersembahkan sesuatu kepadanya, maka mereka hanya akan mendapatkan jasa yang sangat sedikit. Inilah salah satu manfaat dari moralitas. So if we are if we are sympathy and if we are pity to the living will, no? So the body should maintain their precept. Jika kita memiliki welas asih terhadap para umat, maka para biku akan mempertahankan, menjaga moralitasnya. And we see of the data of in and virtuous and seeing in a scene of the benefit in virtuous. So if we see just to the data and the benefit, so we can avoid. We can make our virtues to be pure. Secara singkat, jika kita bisa melihat bahaya dari moralitas yang tidak baik dan kita bisa melihat manfaat dari moralitas tersebut, maka kita akan berusaha menghindari untuk melanggar moralitas, melanggar hal-hal preset atau sila kita. Itu akan membuat sila kita menjadi murni. So in order to may you understand, follow and practice the Buddha teaching to get good destination path. Finally, to take Makapalaan Nirvana. Jadi cukup untuk hari ini. Semoga kita semua bisa mengerti dan mengikuti ajaran Sang Buddha, sehingga kita nantinya bisa mendapat alam tempat tujuan yang baik, mencapai maga, phala dan nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. So that this new year brings wealth, health, and prosperities, and I wish you joy, peace, and happiness in this new year. So may this new year brings new opportunities, endless opportunities. So happy 2026. Sadhu, sadhu, sadhu. Jadi saya ingin menutup dengan menyampaikan selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini akan memberikan
kebahagiaan dan kesejahteraan bagi Anda semua, juga kegembiraan, kebahagiaan, kemudian ketenangan, kebahagiaan di tahun baru ini. Semoga tahun baru ini membawa banyak sekali kesempatan, keberuntungan kepada Anda.